Anak-anak sekalian, menghadapi maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun juga kecuali satu, musyrik kepada Allah, al-israku billah wa uquqil walidain. Dua dosa ini tak ada ampunnya, tak akan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dua, al-israku billah wa uquqil walidain, musyrik kepada Allah dan melukai hati ibu, menyakiti hati bapak, membuat keduanya kecewa. Itu tak akan ada maafnya, anak-anak sekalian. Allah tidak memaafkan, dan Allah tidak ada akan memberi kesampunan kepada siapa saja yang musyrik kepada Allah. Sebab di sini menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutunya. Tak bisa Allah menerima itu semua. Di hati ada kekuatan yang lain selain Allah. Di hati ada kekasih selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di hati ada keyakinan yang selain terfokus hanya kepada Dia sendiri. Itu tak akan dimaafkan. Tak ada ampunannya. Tidak mungkin Allah memberikan maghfirah kepada manusia seperti itu. Dua, uququl walidain. Dua, uququl walidain. Tak akan dimaafkan sama Allah. Tak mungkin kita menjerit, minta ampun kepada Allah. Allah akan memaafkannya selama kedua ibu bapak kita tidak pernah ridho, tidak pernah memaafkan dosanya. Hanya itu, anak-anak sekalian. Malam ini semua dosa lebur, hancur, sirna, punah, berhadapan-hadapan dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua, isyrak billah dan uququl walidain. Dosa apa lagi yang kamu sebutkan? Sebutkan dosa apa lagi yang besar? Seluruhnya dimaafkan kecuali isyrak billah wa uququl walidain. Ibu pernah kecewa, ibu pernah menangis. Bisakah kamu mengembalikan air mata ibu ke matanya? Sesusah itu? Begitulah, tak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah menangis, dia pernah mencucurkan air mata, tersinggung, luka, kecewa. Kita harus bisa membuat dia tertawa, dia tersenyum, dan dia puas, bangga, sampai kecewanya, sampai lukanya sembuh, sampai sakitnya lenyap. Dan disitulah Allah tersenyum memaafkan kita. Mampukah kamu berbuat seperti itu? Dulu ibumu tersenyum ketika kamu melihat kamu menangis. Tersenyum dia sebab nangismu lucu, sebab nangismu indah. Pernahkah kamu menangis dan kamu merenung ketika kamu ingat kamu membuat dia menangis? Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kamu ingat ini, gak akan ada seorang santri pun, seorang manusia pun yang ingin pacaran. Sebab dia ingat dosa yang besar yang akan menghambat perjalanannya dan akan merubah segala sistem di dalam kehidupannya selama dia tidak bisa meraih, mendapatkan ridho kedua ibu bapaknya. Dari sebab itu, buru-buru pulang semua. Minta ridho kepada ibumu, minta ridho kepada bapakmu. Sampai aras terguncang karena heboh melihat kamu berubah. Dan catat, hanya itu sajalah miftahus sa'adah,
Hanya itu saja kunci kebahagiaan. Kamu mau tahu? Abi sudah lihat. Kamu mau ngerti? Abi sudah tahu. Kalau tidak takut, aku dikatakan Al-Rabb. Aku buka semua. Supaya kamu tahu. Semua Abi tahu. Semua Abi tahu. Sampai hari ini, siapa yang pernah dibukakan rahasia? Siapa yang pernah ditelanjangi kesalahan-kesalahan dan aibnya oleh Abi sampai meninggal, Abi tidak akan berbuat seperti itu. Sebab saya adalah pencinta dan pengagum Kangjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun saya merasa dalam diri saya bahwa saya bukan umat yang baik, bolak-balik saya ke sana, tiap hari saya menangis di sana, menangis saya di sana, hanya minta agar saya menjadi umatnya yang baik, meskipun bukan yang terbaik, tapi menjadi umatnya yang setia. Anak-anak sekalian, kesetiaan itu susah sekali. Sebab kita punya hawa nafsu. Kita akan vested interest, mendahulukan nafsu kita sebelum segala-galanya. Itu yang dilarang. Dan Abi sudah bercita-cita dan berniat menghabiskan semua kecintaan kepada Islam, melebur semua diri dalam bentuk kesetiaan kepada Kangjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku jaga lidahku, aku jaga mulutku, aku jaga mataku, aku jaga hatiku, aku jaga semua musnafasku demi terpeliharanya kesetiaan kepada Kangjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mengerti kamu semua, tidak paham kamu semua. Kapan kamu akan teteskan darahmu untuk Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kamu akan korbankan segala perasaanmu untuk Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kamu akan mencucurkan air matamu untuk Kangjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Manusia yang paling berjasa kepada kita, manusia yang paling baik kepada kita. Tidak ada jasa yang lain sebesar jasa Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelamatkan kita dari kemusyrikan, menyelamatkan kita dari kemunafikan, menyelamatkan kita dari segala kebohongan dunia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, mungkinkah Kau terima pengorbananmu, kesetiaan dan kecintaan kepada kekasihmu, Rasulmu, Nabi yang terbaik, yang Kau pernah katakan di dalam hadis qudsi, laulaka wa ma khalaqtul aflak. Betapa indahnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kenapa dia tidak dijadikan nomor satu di hati ini? Kenapa aku memilih yang lain selain Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau meninggal, tak meninggalkan sepotong kekayaan. Padahal orang terkaya, orang termulia, tidak meninggalkan kursi jabatan, tidak meninggalkan baju kebesaran. Semuanya dipersembahkan untuk umatnya. Ya Allah, izinkan aku untuk mengikuti jejaknya. Izinkan aku ketemu dengan dia, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Andai kata bisa ku tebus, bisa ku korbankan yang lain untuk kecintaan ini, aku tebus. Tapi nggak tahu ya Rasulullah, yang terbesar adalah di sini mengorbankan hawa nafsu kita untuk menebus segala kelalaian dan keliruan kita, mencintai yang lain selain dari Kangjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in.
belum disebut cinta kepada Kangjeng Rasul sebelum Kangjeng Rasul menjadi number one, the first and the last, orang yang paling sangat kita cintai, Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, malam 11 sampai malam 20 nanti Maghfirah. Ayo sama-sama ambil, tenggelam, menyelam di dalam samudranya yang penuh dengan Maghfirah, ampunan dan maafan Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Nanti terakhir 20 sampai 30 kita tenggelam dan jangan kembali lagi dari samudranya, ikun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin kembali lagi. Capek berdosa sama Allah, capek. Penat maksiat, lesu, habis tenaga sudah dipakai maksiat. Ya Allah, jangan kau kembalikan lagi kepada itu semua.